Di record? Oke, udah. Ke Bapak ya. Bu Debi, itu udah di record Bu Debi di Oke, komputernya Bu langsung Debi. ya. Ya, Ya, silakan Bu baik. Nelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jema'in. Yang sama-sama kita hormati turut berhadir dalam kegiatan kita kali ini Ibu Nelis Mardiah MSI. Yang sama kita hormati turut berhadir juga asesor dari sertifikasi BNSP terkhusus bidang analisis kebijakan Ibu Agatha Debbie Masela MAP. Dan selanjutnya yang sama-sama kita hormati turut berhadir juga Fider Prodi M Akbar Ikhtiar. Dan sekaligus berbahagia pada kesempatan kali ini mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara yang berkesempatan untuk mengikuti skema pelatihan sertifikasi BNSP. Kembali kami sampaikan bahwasanya kegiatan ini adalah dalam rangka menunjang kapasitas mahasiswa dalam menyelesaikan perkuliahan setelah menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Administrasi Negara. Untuk lebih lanjut, karena terbatas waktu juga, kita minta waktu dan kesediaan dari Bu Nelis atau Bu Debi untuk menyampaikan sosialisasi pemaparan terkait dengan persiapan yang akan disiapkan oleh mahasiswa dalam rangka mengikuti sertifikasi BNSP terkhusus dalam bidang analis kebijakan publik. Tanpa memperpanjang waktu dan tempat, kita persilakan kepada Bu Nelis atau Bu Debi untuk memaparkan pemaparannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wabarakatuh. jumpa lagi kita pada siang ini. Yang kami hormati Bapak Muntaha, terima kasih banyak yang sudah memfasilitasi kita semua. Dan ada juga abang tercinta kalian yang tidak henti-hentinya selalu memberikan layanan support yang terbaik ya buat sistem administrasi negara. Sehingga pada hari ini kita semua dapat dipertemukan di Zoom seperti ini. Nah, adik-adik semua yang berbahagia, meskipun berada sedang di lapangan KKN atau di rumah, tapi proses ini Ibu sampaikan terlebih dahulu bahwasanya kita nanti pelaksanaan kegiatan ini adalah bentuk tes ya, namanya ujian gitu. Ujian standar kompetensi ada poin-poin ketentuan yang harus kita ikuti semua sesuai dengan ketetapan BNSP, di mana hal tersebut yang sudah ada isi, terutama link Google Form ya, yang sudah diisi dengan syarat-syarat ketentuan tertentu. Nah, syarat-syarat tersebut nanti pada hari H itu dibawa, seperti contoh KTM, kemudian bahkan transkrip yang membuktikan bahwa analisis kebijakan publik ini diwajibkan bagi Adinda semua selaku Prodi Administrasi Negara telah lulus mata kuliah kebijakan publik, telah lulus mata kuliah analisis kebijakan publik, kemudian telah lulus juga advokasi komunikasi kebijakan publik. Nah, jadi ketiga mata kuliah ini di dalam ketentuannya BNSP dijadikan sebagai syarat yang harus adik-adik penuhi dan dibuktikan nanti di dalam transkrip ataupun KHS-nya telah lulus gitu. Namanya poin telah lulus ya, minimalnya nilai B ya. Jadi setidaknya syarat sebagai awal untuk diuji sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku. Nah, ada di semua ujian pelaksanaan ini nanti kalian apabila sudah mengikuti standar ketentuan kualifikasi kompetensi ini dalam sebagai profesi analis kebijakan itu adalah berstatus sertifikatnya itu sudah sesuai dengan Menteri Tenaga Kerja yang sudah terverifikasi, artinya Badan Standar Nasional Nasional Kompetensi. Ini sertifikatnya sertifikat nasional gitu, bukan sertifikat Universitas Teguh Umar, tapi sertifikat Badan Nasional berbasis kompetensi BNSP itu sendiri nanti. Artinya karena sertifikat ini miliknya standar nasional, jadi ada
yang namanya skema analisis kebijakan publik ini dengan unit-unit tertentu yang harus adik-adik ikutin dengan baik. Nah, proses ketercapaian unit-unit tersebut nanti ada berbagai tahapan tes yang dilakukan. Pertama, ada presentasi, kemudian ada juga berbentuk esai, kemudian ada juga wawancara. Nah, apa yang dipresentasikan? Seperti poin di kolom yang pertama, melakukan kajian dan analisis kebijakan. Melakukan kajian dan analisis kebijakan dari item-item yang ada, seperti contoh, menyusun desain kajian, membuat instrumen kajian, menyusun laporan kajian, menyusun rekomendasi kebijakan. Nah, itu semua ada mekanisme cara yang bisa diringkaskan gitu untuk melaksanakannya. Apa itu? Dalam bentuk policy brief. Jadi, Ibu sampaikan kepada adik-adik semua sebelum proses tahapan tes nanti dilakukan, ini memudahkan ya, kita memfasilitasi mahasiswa maupun meskipun standar yang harus kita ikuti itu terlalu apa ya istilahnya ya, harus harus kita maksimalkan gitu sesuai dengan standar nasional, tapi kita coba punya inisiatif alternatif pada hari ini supaya standar tersebut bisa kalian penuhi. Nah, supaya standar tersebut terpenuhi, sebelum mengikuti tes, alangkah sebaiknya adik-adik semua persiapkan dulu tugas dengan baik. Semestinya, mekanisme tugas ini tidak harus Ibu beritahukan kepada kalian semua. Tapi, pertama, ini adalah perdana di Universitas Umar. Yang kedua, ini karena launching perdana masih free kepada mahasiswa, khususnya prodi kita dengan skim yang ada, fungsi sebagai analis kebijakan. Tapi untuk ke berikutnya kita tidak tahu sebagaimana ketentuan di Universitas Umar. Jadi, Ibu sama Bu Debi serta Pak Nudi dan Pak Muntaha, kami berdiskusi bahwa bagaimana caranya nih partisipan yang sudah mendaftar harus lulus semua. Nah, kelulusan tersebut ada kewajiban-kewajibannya gitu. Nah, kewajiban-kewajiban tersebut adalah sesuai dengan poin yang Ibu bacakan tadi di kotak pertama. Coba adik-adik lihat semua. Kotak pertama itu melakukan kajian dan analisis kebijakan. Nah, isian jawaban di dalam kotak tersebut, kita ada belajar di analisis kebijakan publik, kita juga ada belajar di advokasi kebijakan publik, output capaiannya tersebut, persis sebagaimana tugas yang diberikan oleh para dosennya, apapun kelasnya karena memang itu yang menjadikan kewajiban, adalah policy brief, adik-adik semua. Jadi, policy brief dibuat mulai dari sekarang sebelum tahapan tes yang dilakukan nanti akan diumumkan oleh Bu Debi dengan kondisi waktu kami yang juga sangat full sekali. Hari apa kepastiannya sehingga nanti terhitung di hari ini adik-adik semua sebelum tes tersebut kita laksanakan sudah selesai policy brief tersebut. Nah, policy brief tersebut adalah boleh dari skripsi kebijakan publik yang sudah selesai, dari yang sudah ada ya, mungkin bisa diakses di perpustakaan, atau hasil tugas-tugas yang diberikan oleh para dosennya di MK-MK terkait. Ya, nantinya policy brief tersebut sesuai dengan proses yang harus dilalui tahapan tes, adik-adik harus presentasi selama 15 menit paling lama. Dan di dalam isi yang policy brief, namanya sudah analisis identifikasi permasalahan, sudah ada masalah di dalamnya. Nah, masalah tersebut nanti setelah presentasi, kita akan uji lagi dalam bentuk uraian. Jadi, pertanyaannya itu bersifat umum, tapi isu case-nya bersifat khusus, sesuai dengan isu yang dibawa di dalam policy brief. Kalau kira-kira jawabannya sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan di dalam item sebuah kajian analisis, kita tidak tanyakan lagi. Apabila jawaban esai ada yang tidak selaras, tidak mungkin bisa jadi begini, kita menulisnya susah tapi kita menjelaskannya mudah. Nah, artinya ada alternatif pilihan gitu. Jadi tidak mengikuti kompetensi ini ada luasnya lah, ada fleksibelnya lah.
Ibu dan Bu Devi sebagai asesor pun mencoba yang terbaik buat adik-adik semua. Gak ada istilahnya yang tidak lulus gitu loh. Jadi maka pada hari ini agar prosesnya cepat dengan estimasi waktu yang sudah diberikan oleh LSPU itu, jadi nanti siapkanlah policy brief dengan baik. Isu apapun, yang penting dia dalam perspektif kebijakan publik. Aku tidak batasi isu, adik-adik semua, isu apa saja boleh, yang penting keterkaitan dengan konsep yang dilakukan dari aspek kebijakan publik. Nah, isu tersebutlah yang dipresentasi, isu tersebutlah yang diberikan dalam ulasan nantinya di dalam bentuk esai, dan isu tersebutlah yang akan dilakukan dalam bentuk wawancara. Ya, Bu Devi ya, dalam bentuk wawancara. Jadi dinamika-dinamikanya kira-kira dek tiga tahapan proses tes yang akan adik-adik laksanakan nanti. Kalau ketiga tersebut sudah memberikan yang terbaik, Ibu dan Bu Devi tidak sekan-sungkan tetap memberikan yang terbaik karena hasil yang sudah dipaparkan, kita memberikan form rekomendasi kepada BNSP Nasional bahwa adik telah kompeten di bidang analis kebijakan publik. Kemudian, sertifikat ini juga sebenarnya telah ditetapkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional yang nomor 12 tahun 2012 tersebut. Ini adalah sertifikat pendamping ijazah. Artinya para wisuda sarjana ini kan belum memiliki pengalaman kerja gitu. Kan tetapi sertifikat ini bisa menjadi salah satu bentuk yang menunjukkan kepada tempat kita yang akan melamar atau tempat kita lingkungan pekerjaan, baik perusahaan maupun instansi pemerintah, administrasi negara itu bergerak untuk saat ini dalam aspek analisis kebijakan publik. Insya Allah nanti juga akan dikembangkan lagi dalam administrator publik yang akan dipastikan ya kemungkinan tahun ini juga launchingnya ya Pak Mutaha ya. Nah, jadi untuk saat ini adik-adik semua yang sudah komit, Ibu yakin pasti kalian bisa gitu. Karena kemarin rata-rata kalau policy brief yang sudah Ibu lihat mampu menyelesaikannya. Gak masalah itu walaupun tugas kelompok yang kemarin, silakan saja itu dibawa juga boleh. Hanya Ibu memastikan saja supaya Adinda semua bisa mempertanggungjawabkan gitu. Sebagaimana dalam aspek analis kebijakan. Jadi dengan harapan kami sama Bu Devi, partisipan tadi sebagaimana Pak Mun sampaikan ada 19 Pak Mun ya. Ya, 19 Hmm. ini kalaupun nanti saat ini belum bisa bergabung, recordnya nanti akan diberikan. Ya, harus semestinya adik-adik penuhi dan tidak bisa kita lakukan secara online. Memang memang harus offline deh, karena ada bentuk esai presentasi dan wawancara dan LSPU itu pun tidak memfasilitasi secara online gitu. Jadi bagaimanapun kondisinya teman-teman sedang berada di lapangan, minta izin kepada PPL-nya untuk diberikan waktu sehari karena akses KKN itu kan ke lokasi Universitas Teguh Umar tuh masih terjangkau dengan perjalanan gitu. Kecuali di luar wilayah Aceh Barat ya. Nah, nanti estimasi waktu tersebut kita coba prioritaskan yang kendala waktu yang paling lama, yang paling krusial ini kayak adik-adik KKN mungkin kita panggil nanti nama-namanya terlebih dahulu. Jangan sampai nanti pergi dari lokasi ke kampus, pulangnya malam-malam di jalan gitu. Kita akan pertimbangkan itu. Dan proses ini nanti juga bersama Ibu dan Bu Devi, palingnya nanti klasifikasinya dalam dua kelompok ya. Tapi teknis dan juknisnya itu adalah sama yang akan kita lalui. Ada dari semua, apa yang sudah Ibu ulaskan, mungkin kira-kira ada yang tidak dipahami dengan baik, boleh berikan pertanyaan pada Ibu. Ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, sambilan Ibu memberikan penjelasan, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Nah, ini unit kompetensi analisis D yang akan kita uji, baik melalui prosesnya di paparan presentasi dan juga proses dalam paparan
uraian ya, esai ya, ataupun kemudian yang berikutnya juga ada wawancara. Nah, artinya dalam proses wawancara tersebut tidak semua pertanyaan kita tanya deh. Ada pertanyaan-pertanyaan yang kita simak dulu dari hasil jawaban esai, mana jawaban yang kira-kira kurang komprehensif, kita akan tanya dalam bentuk wawancara. Mungkin bisa diuraikan secara paparan gitu, tapi belum ditulis dengan baik secara esainya. Jadi seperti contoh mendesain kajian analisis gitu. Apa isu permasalahan yang Anda tinjau gitu. Kemudian untuk yang poin yang kedua, membuat instrumen. Untuk Anda menyelesaikan masalah tersebut, pendekatan apa yang Anda gunakan. Nah, itu contoh ya. Kemudian poin yang ketiga, melakukan pengumpulan data dan informasi untuk kajian analisis kebijakan. Bagaimana cara mendapatkan informasi data bahwa kondisi tersebut memang masalah publik yang diperhatikan gitu. Kemudian bagaimana menyusun laporan kajian analisis kebijakan. Nah, jadi poin-poin 1 hingga sampai 9 ini sudah di breakdown dalam bentuk pertanyaan juga gitu. Jadi ada pertanyaan secara langsung tertulis, ada pertanyaan dalam bentuk wawancara. Artinya 1 sampai dengan poin 9 ada kuasai dengan baik, ada paparkan dengan jelas, kemudian bisa mendeskripsikan dengan baik dalam bentuk tulisannya, sudah layak untuk menjadi asesi kompeten di bidang kebijakan. Dari 9 unit ini deh. Nggak terlalu banyak ya, 9 unit saja. Dari 9 unit ini dia terkonversi dari pengetahuan adik-adik itu dalam MK, kebijakan publik, analisis kebijakan publik, advokasi, komunikasi kebijakan publik. Jadi kira-kira untuk memahami konteks ini secara keseluruhan boleh buka kembali MK-MK yang Ibu sebutkan tadi supaya lebih lebih tajam ya analisisnya. Tidak perlu analisis terlalu panjang, yang penting dia sesuai dengan unit kompetensi yang harus diuraikan. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang harus diberikan, silakan sambil Ibu jelaskan. Kemudian ini hal-hal yang dipersiapkan. Eh, Poin ada 5 poin, seperti Ibu sampaikan di awal, seperti KTM, KHS ya, sebagaimana yang ada isi di Google Form yang sudah ada. Wajib membawa laptop, alat tulis masing-masing, dan pastikan policy brief tersebut dalam bentuk PPT. Tidak harus dikumpulkan kepada Ibu policy briefnya, Ibu hanya melihat dalam isian PPT. Kemudian print out policy brief itu adalah pada saat proses sesi wawancara yang dibutuhkan. Jadi tidak ada dengan kumpulkan tugas kayak kelas sehingga ini selesai, bukan seperti itu. Itu hanya sebagai referensi saja deh untuk proses ujian yang akan kita lakukan sesuai dengan unit-unit yang disampaikan. Kira-kira seperti itu. Semangat ya semuanya, insya Allah pasti bisa. Ya, ada pertanyaan? Tidak semua siap menjawab. Assalamualaikum Ibu. Eh, Waalaikumsalam, sunflowers. Siapa sih namanya? Dibuka ini deh Suri Ibu, kameranya. Suri pakai dua dua device, satu laptop, Oh, satu HP. Ini yang di Oh HP. gitu. Jadi Ibu kan Suri mau tanya, tadi kan Ibu bilang salah satu syaratnya kan harus lulus analisis kebijakan, mata kuliah Ya. analisis kebijakan. Jadi ada salah satu kawan yang Suri tahu. Nah, karena kami kemarin ada terhambat, jadi kan kami kalau Suri sendiri udah ambil analisis kebijakan. Nah, sedangkan dia ini analisis kebijakan belum ambil, tapi komunikasi dan advokasi dia sudah ambil, sedangkan Suri belum ambil komunikasi dan advokasi. Itu bagaimana, Bu? Secara klausulnya ya, istilahnya Pak Mun ya, ada ketentuan di dalam skema kompetensi di klausul 6. Itu syarat deh, syarat yang harus dipenuhi. Artinya sebelum terlanjur berproses, sebaiknya apabila masih ada yang tidak sesuai dengan syarat mata kuliah yang tersampaikan tadi, ya ikuti nanti di episode yang akan datang deh. Karena syarat tersebut nanti akan kita verifikasi ulang kembali juga gitu. Dan sampaikan kepada teman-teman yang sudah memenuhi syarat, alangkah baiknya ikutin dari sekarang gitu.
supaya hal ini ketika nanti sudah berbeda nuansa di Busa Sekumar tidak harus lagi mengulang gitu, dan begitu yudisium sudah ikutin nih lagi. Ini kan mumpung teman-teman yang masih sedang ongoing ya untuk menghadapi semester akhir. Jadi kepada teman yang adik maksudkan tadi, menurut hemat Ibu, ada ketentuan di skema analisis kebijakan publik, khususnya di klausul 6 itu ada syarat-syarat ketentuan khusus. Apabila syarat ketentuan khusus tersebut tidak sesuai, maka tidak memungkinkan untuk dilanjutkan asesinya. Seperti itu. Oh, oke Bu, terima kasih. Ya, nanti disampaikan ya sama temannya. Ada Oke, yang Bu. lain? Baik, yang lain mungkin dari mahasiswa apa bisa sudah dipahami dari pemaparan Ibu Nelis tadi terkait dengan persiapan mengikuti sertifikasi kompetensi di bidang analis kebijakan publik. Atau Bu Debi ada menambahkan, Atau ada silakan tambahan, Bu Bu Debi. Debi? Ya, ini saya tunjukkan ya teman-teman sekalian untuk form yang nanti akan diisi oleh pemohon. Karena adik-adik mahasiswa ini kan sebagai asesi ya. Kalau Ibu dan Bu Nelis itu sebagai asesor, So, teman-teman sebagai ahli. Nah, nanti asesi akan mengisi formulir ini dan membaca. Sebenarnya kita sudah masuk pada tahap pertama ya, bahwa teman-teman untuk memahami nanti silakan di-download ya. Silakan teman-teman membaca sendiri keputusan Kementerian nomor 106 tahun 2018. Semua klausul yang akan teman-teman diujikan nanti itu semua ada di situ, teman-teman. Semua ada di situ. Silakan masih ada waktu untuk membaca dan belajar. Semua ada 9 unit. Bu, kenapa harus 9 unit? Karena memang harus 9 unit. Itulah standarnya. Gitu ya. Jadi sesuai sudah ketentuan secara nasional untuk analis kebijakan itu P1 itu harus seperti itu, tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Kalau nanti udah naik jenjangnya itu lain lagi ceritanya ya, karena ini adalah pertama sebagai lulusan ya, lulusan S1, maka kita harus memenuhi 9 unit ini teman-teman ya. Nah, 9 unit itu sudah tercantum dalam itu tadi keputusan Kementerian 106 tahun 2018 ada 9 unit. Nanti teman-teman akan pelajari ini ya, dan ini semua sudah memang sebagian besar memang udah disampaikan ya, itu sudah masuk dalam mata kuliah yang tadi disampaikan oleh Bu Nelis. Dan kenapa tadi ada pertanyaan ya, kenapa harus MK itu harus lulus dulu ya? Karena begini teman-teman, untuk kita diuji apakah kita profesional atau tidak, apakah kita kompeten atau tidak,